Koal, apa kabar? Apa kabar Selamat LJ? malam. Selamat malam, selamat malam juga moms and dads. Oh sorry, dads and moms. That's and moms, it's okay, nggak apa-apa. Tapi welcome to episode 2 dari FB2B from Bapak to Bapak. Ketemu Yes, lagi masuk. kita, Dad and Mom. Apa kabar semuanya? Koal gimana anak-anak? So far aman? Aman, aman, aman. Mereka lagi persiapan untuk pensi, pentas seni untuk besok. Seru banget. Itu yang Koal bilang, you mau nonton ya besok ya? Ya, besok mau nonton nih di Lotte Shopping Avenue. Wah, seru banget. Ini tiga-tiganya atau yang mana nih? Si Dava juga atau Ya, si kembar? kalau Dava kan besok ada dua event ya, yang siang dan malam. Dia siang dan malam karena kan band ya, band gabung dengan orkestra. Hmm, Nah, kalau yang kembar yang hmm, satu itu kebagian yang siang, satu lagu, satu kelas. Yang satu lagi panitia, apa ya, bagian apa ya dia? Kayaknya aser, aser or something like that. oke, Jadi dari pagi sampai oke. malam. Wow, wow. Yes, yes, yes. Harus banget nonton tuh kok. Karena your presence itu eh penting banget. Bener gak kok? Yes, LJ penting banget gitu. Dan ini kemarin beli tiketnya juga perjuangan loh karena manual. Wah, semacam beli tiket Blackpink nih sama BTS ya. BTS atau BTS. Ah Manual, iya, wow, keren, hampir keren, keren, keren. 2 jam apa 3 jam kemarin ngantrinya. Karena penjualannya manual Uh, di sekolah. Jadi hmm, begitu dibuka, ngantri. oke, Kakak Dava dan juga si kembar, sukses ya untuk performance besok. Semangat, Wes, fighting Haseo. wes, thank you banget Uncle LJ. Dari angka LJ nih. Opa LJ, sorry. Oke, Opa. dari Oppo LJ, wah, syukurlah lebih mudah kalau gitu. Kok kita hari ini mau ngomongin topik yang seru banget nih kok. Sebenarnya ini juga berawal dari stereotype sih ya, mungkin bukan mitos ya, stereotype gitu bahwa dads don't cry. Aduh, Hmm. dads don't cry karena oke, sebelum sebelum kita membahas nih ya tentang dads don't cry, kok Aldian inget gak sih kapan terakhir kok Aldian nangis? Hah, terakhir nangis kapan ya? Mungkin Udah minggu lama nih lalu. kayaknya ya. Enggak juga sih. Minggu lalu? Mungkin Oh, minggu oke. lalu. Mungkin minggu lalu. Iya. Ya mungkin minggu lalu. Ya nggak nangis sampai bercucuran Oh, gitu ya. Tapi feel sad, feel down. Yes, I felt it gitu. Boleh gak kok kalau misalnya nggak keberatan, if you don't Hmm. mind it's okay. Tapi kalau misalnya nggak keberatan, boleh gak alasannya apa sih sampai kok Aldian saat itu nangis gitu. Walaupun nggak sampai yang gimana ya, at least you tears gitu maksudnya sedikit. Ya bisa apa ya? Kenapa ya? Mesti lihat my journal LJ. Ini dia nih, Bapak Ibu ada gak yang menulis jurnal ya hari-hari, which is itu bagus banget loh karena kok Aldian ini pernah ngajarin LJ ya. Untuk nulis Ya. jurnal, mencurahkan perasaan, menulis, tapi dengan tangan, bukan dengan diketik di laptop. Betulkah seperti itu? Wah, iya benar. Ilmu-ilmu Tulis di tangan, tulis di tangan, tulis tangan tuh. jurnal, jurnal. Jadi ya tulis tangan aja, gambar-gambar gini. Ada gambar juga. Tulis tangan. Well, ya kalau yang ini kayaknya mungkin I feel a bit anxious gitu ya akan masa Hmm, depan juga. Well kan hmm, nanti anak juga yang Dava akan mulai kuliah, rasa bayangin ntar dia sendiri terus ini keluar dari rumah. Nah, ya hmm, ada kayak mixed feeling ya. Satu sisi oke, it's hmm. time to let him go. Tapi satu sisi it feels like I'm gonna miss him gitu. Yes, 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 yes. Ini kalau aura yang LJ tangkap justru ya dari face kok Aldian. Heeh. Ya, like a proud papa loh. Kok
auranya, aura proud dad, aura proud dad loh. Karena ini Iya. bakal melepas eagle yang sudah siap terbang gitu. Iya, ya tapi ya nggak bisa menutupi juga, tetap juga ada rasa worry juga sih LJ. Of course, of course, Gitu. of course. Dan Iya, ya, iya, 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 dan yang iya. itu LJ bilang itu ya it's very valid ya. Kita kan manusia itu juga bisa punya mixed feeling, yang Hmm, satu sisi juga feel proud, satu sisi juga ada hmm, feel worry, anxious juga gitu. Ya, itu makanya tulis Sampai juga di ya, jurnal. sampai mungkin meneteskan air mata gitu ya. Ya, nggak Oke, sampai walaupun menetes, nggak mungkin sampai yang nangis hebat. mungkin basah aja sih mata. Berkaca-kaca, Berkaca-kaca. berkaca-kaca ya. Oke, Kaca-kaca berkaca-kaca nangis. ya. Oke, Ya. good, good, Nah, good, kalau good, good. LJ sendiri kapan terakhir nangis LJ? Nah, ini menarik nih kok. Kalau aku masih ingat kapan terakhir aku nangis. Aku nangis itu hari Minggu yang lalu. Minggu Jadi lalu. kok, minggu lalu itu, yes, LJ dan pasangan itu ikut kelas. Ini Mhm. ikut kelas ini, kelas untuk melahirkan. Mhm. Jadi di kelas ini kok, kita diajarkan untuk teknik pernapasan nih. Ya, Mhm. kita berdua. Jadi si ibu itu harus berlatih bernapas lewat penapasan perut. Gitu Ya. untuk pada saat dia kontraksi untuk menenangkan diri. Jadilah kita disuruh aku dan Nyonya nih disuruh duduk berhadapan nih kok. Kita disuruh Mhm. duduk berhadapan sambil kita pegang perut masing-masing bersila gitu ya, seperti Hahaha. yoga untuk pregnancy gitu deh kok ya. Yoga Yes. pregnancy. Bumil dan Terus ya Pamil ya. udah kita berlatih nafas, ya Bumil dan Pamil kayak gitu ya. Terus udah gitu si instruktur bilang gini kok, coba ucapkan terima kasih kepada baby yang ada di perut, sudah hadir untuk kehidupan kita. Langsung aku bahasa kok, langsung mewek, langsung mewek kok. Langsung aku nggak bisa nahan emosi lagi, padahal tadi lagi menenangkan pikiran ya. Soalnya gini kok, aku pikir-pikir iya loh kok. Aku nih selama jadi Dad Mom, aku tuh panggil janin aku, baby aku yang ada di perut Nyonya, sekarang week 31 itu namanya Kio gitu ya. Jadi kita udah kasih namanya Kio gitu. Sekarang pada saat kita taping ini dia week 31 ya. Oke. Nah, selama ini hamil, aku memang aktif berbicara, ngobrol sama dia gitu ya. Tapi belum pernah loh kok aku say thank you ke dia. Thank you udah hadir buat kehidupan. Aduh, langsung mewek aku kok. Langsung berdua itu mewek. Istri aku ngusap gini langsung. Tapi semuanya Bapak Ibu yang lain mungkin nggak tahu karena masing-masing tuh juga disuruh untuk mengucapkan thank you gitu ya ke janinnya masing-masing gitu. Jadi sambil pegang perut gitu, aku sambil nangis gitu kayak mengucapkan Kyo, thank you udah hadir buat Manda, buat Panda, thank you Kyo udah jadi anak yang baik. Dia tuh nggak pernah bikin susah gitu. Langsung tambah mewek lagi aku kok. Bener-bener dia tuh emang nggak pernah bikin susah, nggak pernah yang sampai kayak gimana ya, nggak sampai yang kayak eh, membuat komplikasi apa yang membuat kita worry itu sampai sekarang tuh praise God nggak pernah gitu. Jadi aku selalu bilang dia tuh ya Kyo anak yang baik ya. Kyo kalau misalnya kayak mamanya nih mau kerja gitu ya, si mamanya kita panggilnya tuh Manda, kalau aku dipanggilnya Panda. Kalau Manda mau kerja tuh Kyo baik-baik ya. Jangan nendang keras-keras ya. Manda mau kerja, Kyo yang kooperatif ya gitu. Tapi belum pernah aku say thank you kok ke Kyo. Hmm. Jadi aku merasa di saat itu aku langsung mewek parah gitu. Merasa kayak terharu banget, kayak berkat Tuhan tuh luar biasa banget. Kita dikasih janin, dikasih baby ya, yang dikasih human being yang udah hadir di hidup kita itu yang begitu luar biasa gitu, yang udah kita tunggu-tunggu banget gitu. Jadi aku saat itu tuh nangisnya nangis terharu sih, bukan ke nangis sedih gitu ya, nangis nangis terharu ya. Tapi nangisnya ini bukan kayak berkaca-kaca lagi kok. Hancur lebur langsung. lagi yoga, lagi yoga, lagi yoga itu langsung kayak bener-bener aku Ah,
Ah, Gitu kok. ya. That's Nggak tahu good. didengar bapak-bapak lain nggak tahu aku. Gila. Didengar bapak-bapak lain nggak tahu. Tapi aku saat itu ya kok nggak punya malu lagi loh kok. Aku Hmm, saat itu aku merasa hmm, lega banget. Rasanya hmm. ini nih, aku belum pernah loh say thank you ke Kio. Ya, kayak berasanya rasa bersyukur banget ya tadi itu. Yes, Rasa yes, yes, grateful. yes. Rasa grateful banget. Aku say thank you ke Mandanya, ke pasangan aku ya gitu. Aku sering gitu. Tapi ke Kionya sendiri, aku lupa untuk say thank you. Dan si bidan ini yang mengajarkan pregnancy yoga ini, tiba-tiba mengeluarkanlah dia kalimat sakti itu. Ayo, Bapak sang Ibu pegang janinnya, pegang perutnya, pegang perut bundanya, lalu say thank you ke janinnya gitu. Jadi diucapkan gitu loh kok. Hmm, Jadi hmm, hmm. ini bukan dalam hati gitu ya kok ya. Jadi Ya, diucapkan gitu. yes. Waduh, langsung pedal perkataan thank you itu kan rasanya gimana ya perkataan sederhana gitu. Tapi buat aku tuh dampaknya luar biasa. Nah itulah terakhir kali LJ nangis kok. Ya, apalagi sudah dinantikan kan ini berapa tahun Hmm, itu LJ si Kyo ini. eh, bertahun-tahun. Nanti nanti kita akan Kita ceritain bikin ini episode di sendiri ya episode tentang kita bikin ini. episode sendiri ya kok ya. Wah, kita harus feel sendiri nih episode ini nih. Pokoknya seru lah pokoknya ya. Nah, itu kok. Jadi sebenarnya kan stereotip yang ada di masyarakat kita itu kan bahwa ya seorang ayah tuh harus kuat. Anak laki tuh kalau nangis lemah. Boys don't cry. Mhm. Itu kan membrainwash kita ya kok sebagai anak-anak cowok gitu, iya kan, baik di sekolah, di rumah gitu loh, di peers grup kita juga rasanya kalau nangis tuh langsung kayak diledekin atau diketawain. Padahal kan ya wajar Normal. ya kok. Iya, Hmm, hmm, wajar. Kita manusia yang punya hmm, emosi dan perasaan. Yes. hmm, hmm, hmm. Yes. Nah, kemarin itu Koal nih pernah ceritain ke LJ nih, ada kenalan you atau klien you gitu ya yang punya cerita yang unik banget mengenai ini. Hmm. Cerita dong kok biar Dad and Mom ini bisa denger nih cerita yang menurut LJ sih fenomenal banget nih. Ajaib sih ini pengertian yang nggak tahu dapat dari mana. Coba ceritain ya kok. Soalnya Oke. seru banget nih Dad Mom. Iya, jadi ada ini klien ya, dia seorang bapak. Itu yang dia awalnya datang ke ini apa datang ini untuk konseling ini karena dia awal itu ini merasa dengan istri itu merasa seperti disalahkan ya. Dia merasa seperti disalahkan, merasa seperti sendirian, merasa tidak disupport dan dia takut kalau marah itu ini ya, dia bukan takut kalau marah, dia takut dianggap orang yang menyeramkan ketika dia marah karena begitu sekalinya marah dia itu ya menakutkan gitu dan dia juga takut kalau anaknya ini ada trauma ya atau luka batin kalau tanpa sengaja kena kemarahannya dia gitu dan ternyata ya dari cerita ini setelah beberapa sesi gitu dia cerita gitu Hmm, dan ini akhirnya ini ya dia cerita pada saat dia eh, masih kecil ya lupa umur berapa. Pokoknya hmm, masih kecil. Ketika masih kecil itu setiap kali oleh pengasuhnya itu dibilang eh, apa ya tadi boys don't cry ya. Cuma kan waktu itu pengasuh hmm, mungkin bukan babysitter bukan ini ya zamannya dulu itu hmm. si Ya, ya, mbak ya. atau embok atau apalah gitu ya. Langsung Hmm, 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 hmm. ngajarinnya ya ini jangan nangis ketawa aja. Nah, kebayang nggak LJ? Jangan Jangan nangis, nangis, malah tapi ketawa aja. ketawa aja, ketawa aja. Dan bapak ini cerita Hmm. suatu ketika dia main sepeda di kompleks rumahnya gitu, sewaktu dia masih kecil, terus lah nggak sengaja dia jatuh karena nabrak, mungkin lupa ya saya, nabrak mungkin tali jemuran atau apa, pokoknya dia jatuh, sepedanya maju, dianya jatuh. Hmm. Ininya dan itu di jalanan Hmm. aspal lapangan atau jalanan Hmm. aspal gitu ya lututnya seret. Aduh, kebayang nggak tuh? Besot itu kok pasti. Besot pasti itu.
Iya, kebayang nggak sih lutut ketemu aspal gitu ya. Hmm, Nah, oke. itu aduh, itu denger ceritanya aja ah kebayang ya rasanya itu gimana ya LJ. Oh my God. Itu kalau 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 gua kayaknya udah nangis raung-raung deh ya. Gitu. Sama-sama. Nah, Oke. nah si bapak kecil ini dia cerita, saya jalan pulang nuntun sambil kepincang-pincang ketawa sepanjang jalan dia bilang. Uh, gitu ya, kebayang Itu nggak sih? Iya, gimana ya, ya? ya makanya kebayang nggak sih LJ kayak gitu? Sakitnya Hmm, itu segala gitu ya. hmm, Jalan ambil nuntun pincang gitu, darah cucuran kulit yang keparut. Ya. Sambil Plus ketawa pastinya kok. shock juga tuh kok. Iya kan? Pastinya kalau jatuh kan Yes, pasti ada rasa shock juga kan. Tapi shock, di saat itu kaget deh. emosinya justru, yes, emosinya justru yang dikeluarkan malah ketawa. Ini makanya unik banget. Bener gak ada Mam? Iya, iya ketawa karena emang dia diajarinnya begitu aja. Dan anak kecil kan emang belum mengerti ya, Hmm, belum mengerti gitu. Jadi hmm, ngikutin aja gitu ya. Dan hmm, ya ngikutin dan ya terbawa hingga hingga besar ya, hingga kurang bisa connected with his emotions gitu. ya, Ya, jadi ya. wow, it's ya totally nggak kebayang sih itu kalau Hmm. misalnya gua yang ada di posisi dia gitu. Iya, 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 iya. Dan Hmm. si kejadian masa kecil atau mungkin kan kalau anak-anak kan benar-benar seperti spons gitu kok. Dia kan menyerap kan kata-kata dari lingkungannya, dari terutama dari papa mamanya gitu ya. Mungkin ini dari neninya yang mengasuh dia sehari-hari gitu. Kata-kata itu ibaratnya terpampang gitu ya di otak dia, Hmm. masuk begitu masuk, dan itu ternyata mempengaruhi si bapak ini di masa yang dia sampai dia berkeluarga gitu ya kok sampai tadi kan Koal cerita Dapam pasti dengar juga kan bahwa si bapak ini ternyata takut untuk marah, takut anaknya tuh apa ya, takut anaknya tuh merasa gimana kalau dia marah gitu kali ya Ko ya. eh dia yang ya ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu dia dia kalau marah itu bisa apa ya? Dia bilang dia merasa seperti orang yang menakutkan gitu. Jadi dia Hmm, takut dianggap orang yang menakutkan. Karena ketika dia marah, dia itu ya marahnya itu kayak yang menakutkan begitu. Dan yang oke, kedua, dia oke. juga takut anaknya trauma kalau nggak sengaja tanpa sadar kena Hmm, kena ini amarahnya dia gitu ya. marahnya. Ya gitu. Hmm. Nah, Jadi setelah Koal dia mengorek background dia, lalu solusinya gimana tuh Koal? Ini mereka datang berdua kok, maksudnya si bapak ini dengan pasangannya kah atau dia sendiri pada saat dia ngobrol sama Koal dia oh dia waktu itu? sendiri, Masih ingat dia gak Koal? sendiri, Oh dia sendiri, sendiri, oh oke oke sendiri. oke oke. Hmm, Dia hmm, sendiri. hmm. Ya, jadi dia datang sendiri dan ya ah, ngobrol, dengerin ya. Saya lebih banyak dengerin sih dibanding bicara gitu ya. Cuma menggali dan nanya aja Hmm. gitu. Sampai ya suatu saat akhirnya ya teringat Ya, itu ya mulai gitu ajari untuk meregulasi emosinya, kasih di coach caranya bagaimana merilis emosi yang dengan cara yang lebih sehat, lebih aman gitu. Ada berbagai macam hmm, sih LJ tekniknya gitu. hmm, Jadi nanti hmm, tinggal dipilih aja mana yang dia sesuai. hmm, Jadi antara lain dengan menggambar, dengan hmm, ah, meditatif, dengan hmm, disidentifikasi dan hmm, berbagai macam juga gitu. Bahkan juga saya sempat juga ajarin ini ya ah, apa dengan menggoyang-goyangkan getar-getarkan badannya gitu. Kayak bikin hmm, tremor, hmm, hmm, tremor gitu ya. hmm, Ah, ah, gitu. Karena kan emosi itu juga tersimpan di muscle kita, di otot-otot kita gitu. Jadi dengan kita getar-getarkan tangan, badan gini, satu badan digoyangin gini, ya hmm. itu bisa makes we feel better gitu.
Hmm. Oh, oke. Wah, wow, keren sekali. Wow. Dan akhirnya si bapak itu kabarnya gimana kok? Maksudnya dia akhirnya setelah dia konsul sama koalian, terus udah gitu dia tapi aku memuji loh kok, memuji si bapak ini dia mau bertemu sama pakar untuk membicarakan hal ini gitu ya. Mungkin dia kan ya namanya cowok gitu kok. Iya kan? Kadang kan untuk ketemu seorang counselor ada pride-nya gitu kok. Iya kan? Untuk kayak aduh kenapa ya gue harus ketemu counselor? Aku puji dia sih untuk hal ini gitu ya. Maksudnya wow, dia mau untuk memperbaiki gitu. Pasti kan dia merasa ada apa nih ya? Gue kayaknya ada yang salah nih mungkin ya dengan ini gitu dan dia mau membicarakan masa lalunya gitu yang seharusnya emosinya itu nangis disuruh ketawa. Ya, ya. Dan ya, dia 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 merasa lega, bahkan dengan cerita aja itu sebenarnya juga udah merasa lega gitu, karena merasa didengar kan, merasa Hmm, didengar gitu. Dan dia juga ya, eee, dia dia lebih sabar, dia cerita kalau jadi lebih sabar dengan anak, dengan istri, hmm, merasa lebih tenang gitu ya, dan kalau emosi itu juga dia sekarang udah bisa ini, nggak langsung meledak, tapi bisa hmm, tahan dulu, terus nanti nah dengan cara yang lebih sehat gitu ya, hmm. udah bisa Ya, begitu. ya, Dan dia ya. juga udah merasa istrinya mendukung. Wow, itu penting Nah, juga tuh kok. betul. Dukungan Dan dari awalnya pasangan memang ya. tadi seperti LJ bilang kan, mungkin ada rasa malu atau apa, memang awalnya dia itu ikut konseling ini juga diam-diam tanpa cerita ke istrinya. Hmm. Sudah Ah, kuduga kok. Sudah kuduga. Tapi itu normal sih kok. Untuk seorang bapak-bapak ya itu kayak tadi LJ bilang ya, nggak semua bapak-bapak itu ya mau gitu dikira lemah. Karena ini nih yang masih ini stereotip juga ya kok bahwa menemui seorang psikolog, menemui seorang ahli gitu untuk masalah itu kayak dianggapnya lemah gitu. Dianggapnya lu ada problem ya, lu ada masalah. Hey, setiap orang punya masalah. Halo. Mungkin kalau pasangan nggak bisa membantu, perlu bantuan dari pihak ketiga. Ya kan, kok? ya, ya, betul, 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 LJ. Dan yang menarik, saya juga tahu dengan pasangan dia ya, tahu dengan istrinya, dan dia pernah nanya, ini gimana kalau Pak Aldian aja yang Hmm, ngasih tahu kalau saya konsil? No, no, I won't do that. Just tell your wife hmm, whenever you're ready. Gitu, hmm. Ya, gitu. Dan akhirnya suatu ketika ya, di suatu ya, ya. sesi gitu, dia cerita, saya udah cerita loh Pak, dan saya surprise banget. Dia justru malah ngedukung saya. Gitu. Wah, oke. Ya, Nice. That's nice. nice, nice, nice. Karena kan dengan dia cerita begitu kan sebenarnya dia juga menerima apa ya? Tadi yang dianggap kelemahan itu ya. Dengan Hmm, kelemahan tersebut dia menerimanya dan itu juga terpancarkan ke istrinya gitu. hmm, hmm, hmm. Gitu. Dia berpikir mungkin istrinya bakal gimana-gimana, tapi ternyata istrinya suportif pas diceritain ya. Oh, Yes, yes. Karena balik lagi ya. semua dunia eksternal kita ini sebenarnya ada cerminan dari dunia internal kita. Gitu. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita Bisa gitu. diri kita Yes, sendiri. Nah, betul. sepertinya nih kalau Dad lagi dengerin seluruhnya seluruhnya nih ya. Aduh, gua tuh yang suka nahan emosi. Aduh, gua tuh yang kelepasan kalau seandainya punya boy di rumah, punya anak cowok gitu. Jangan nangis, jangan nangis. Aku pernah loh kok lihat kayak gitu Hmm, anak cowok gitu ya, maksudnya kayak jatuh gitu ya. Jangan nangis gitu. hmm. Ya, mungkin aku nggak tahu juga sih alasannya kayak gimana gitu. Tapi itu kayaknya masih happen deh. Sekarang ayo siapa yang mungkin masih kayak gitu para ayah atau mungkin para ayah di sini yang lagi dengerin aduh kayaknya gua tuh yang udah terakhir nangis lupa kapan gitu ya atau mungkin menahan perasaannya ya ini bukannya LJ gimana ya tapi sebenarnya ini mau mempromosikan Ko Aldian juga sih kalau misalnya bapak-bapak
punya emosi-emosi yang terpendam, yang nggak bisa dicurahkan ke pasangan, coba deh obrolin ke Pak Aldian. Hmm. Kenapa? Karena mungkin Ko Aldian ini kan pihaknya netral. Iya kan? Ko Aldian mungkin baru kenal sama si bapak ini. Jadi feel free untuk cerita gitu. Dan you as counselor gitu mungkin bisa mengurai tuh yang namanya alasan-alasan ataupun juga emosi-emosi di dalam hati bapak-bapak ini. Iya kan kok? Nah, itu kembali ke ini ya, ke orang tersebut ya, apakah Hmm, sudah siap nih, udah mau nih untuk tadi menghadapi emosi tersebut gitu. Karena kan tadi juga ya, nggak mudah ya, memang untuk melakukan ini gitu, ya, betul, 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 nggak betul. mudah. Tapi ya menurut aku harus sih yang namanya kita belajar ya untuk memperbaiki diri. Benar gak kok? Dan yang namanya stereotype bahwa boys don't cry, bapak nggak boleh nangis, itu menurut aku sih salah kaprah sih. Karena ada berbagai macam alasan seorang ayah itu bisa nangis. Mhm. Bisa mulai dari yang positif nih ya, terharu, kayak LC Yes, tadi. yes. Menangis bangga, itu sangat bisa gitu. Wah, lihat anaknya nih resital piano gitu ya. Mhm, mhm, Dan itu anaknya sudah bekerja keras, dia sudah mencapai, udah achieve something, you mhm, bangga gitu. Itu mhm, it's okay kok untuk meluk anak sambil nangis, ya mhm, kan? mhm, Dan yang mhm. negatif apa aja ya kok ya, misalnya alasan Oh my bapak God, nangis tuh LG parah, tadi cerita bisa bangga tuh. jadi keinget tuh waktu kemarin anak Oh, apa graduation kok? juga sempet juga. Oh, oh iya pastinya sih kok ya. Pastinya sih, karena menurut aku itu emosi yang wajar sih. Ah, Ya kan? Maksudnya dia yes. achievement dan sebenarnya sebagai orang tua menurut aku, papa dan mama juga udah achieve loh sampai membawa mereka graduate dengan baik. Iya kan? So you have to tap yourself on shoulders dan bilang kayak, ah, great job Aldia, great job, Mama. Thank you ya, udah ini, udah, iya kan kok, itu achievement loh. Jadi Yes. wajar sih kalau pada saat dia graduation, orang tua nangis, iya kan? Itu something yang Ya, positif. ya. Tapi memang manifestasi apa beda-beda ya kok ya, nggak harus ini ya, bisa juga bangga, sibuk foto-foto, ya boleh, it's okay, nggak It's okay. masalah. Karena ya lagi setiap orang kan berbeda gitu ya. Benar, 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 benar. Nah, Terus emosi apa lagi ya yang menyebabkan seorang ayah ini bisa nangis, marah, bisa sedih, sedih, iya kan? frustrasi, Pastinya. ah, Hmm, hmm, merasa sendirian, hmm. merasa Stres bersalah. mungkin ya. Ya, Merasa bersalah. Nah, itu juga sesuatu loh. Merasa bersalah bisa ya. banget itu. Dan Bisa bahkan banget. juga marah, saking Hmm, marahnya jadi juga pengen nangis juga bisa juga sih. Berbagai hal sih. ya, Ada ya, ada ya, yang positif, ada yang ya. negatif bisa bikin nangis gitu. Hmm, Jadi hmm, ya, hmm. jadi ya Nah, sebenarnya kok aja mau ah, tanya nih sama sama Ko Aldian, apa sih dampaknya atau efeknya kalau seorang ayah nih, kalau cowok-cowok ini menahan diri untuk nggak mau nangis, padahal saat itu emosinya tuh benar-benar nggak bisa ditahan, tapi dia sekuat tenaga menahan diri untuk nggak nangis, untuk nggak mengekspresikan emosinya. Apa sih kok ada dampaknya nggak sih buat si bapak atau si cowok ini? dan ini sebenarnya nggak cuma ke bapak atau ke cowok aja ya, ke setiap orang Oh, sih sebenarnya LJ. benar 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 benar. Ya, Heeh. ibu juga sih ya. Cuman kalau cewek-cewek kan kayaknya di masyarakat kita again ya, kok society. Mereka tuh kayak dalam tanda kutip nih kok diizinkan untuk menangis gitu, diizinkan untuk mudah kapan saja gitu. Walaupun ya nggak semua perempuan juga mudah menangis ya, ya gitu. Tapi ya society gitu loh, lagi-lagi ya. Nah, dampaknya apa ya kok kalau misalnya seseorang nih sampai dia menahan gitu emosinya untuk nggak mau nangis pokoknya. Ya, tergantung ya ini emosinya apa yang positif atau negatif gitu. Kalau yang Hmm, emosi negatif ya kita bisa bayangin aja ya. Kayak emosi yang dipendam, pendam, 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 pendam kayak gunung itu kan magma yang terus
di dalam gitu, dipendam, pendam, 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 suatu ketika akan mencapai suatu titik threshold dan dia bisa meledak kan, dar gitu. Yes. Triggernya nggak tahu apa, tiba-tiba Trigger jebret, meledak. meledak gitu dan kita nggak tahu nanti efeknya ke apa gitu ya. Hmm. Mungkin bisa tanpa sengaja ke anak, tanpa sengaja mungkin ke istri, tanpa sengaja mungkin ke orang lain atau apa gitu ya. Ya. Dan ya bisa bisa ada potensi bahaya juga ya, karena kebayang nggak sih kalau misalnya lagi nyetir gitu terus mungkin emosi udah mau sampai titik gitu, terus mungkin Hmm. disikat orang gitu, dipotong atau apa, nah kan bisa. Bisa tuh keluar tuh Iya, kalau kayak saat gitu itu kan, ya kok. iya ada potensi membahayakan juga ya, Ya, benar, gitu. benar. Itu bisa bisa kalau yang dipendam terus bisa begitu. Ada juga mungkin pelampiasannya yang secara nggak sehat gitu. Ada Hmm. juga ini ya, pernah ada juga nih ini menyayat. Jadi apa? Tangan nih Uh, pakai silet ya. gitu, lukain, terus Hmm. dirawat-rawat, Hmm. rawat Hmm. sembuh, nanti udah silet lagi, dirawat-rawat Ya. sembuh lagi. Karena ya saking ada marah yang nggak bisa terungkapkan gitu, yang nggak bisa nangis ya, pelampiasannya ke diri sendiri ya, Hmm. gitu. Ya, Ini kan ya, 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 ya. ya menyakiti diri sendiri sebenarnya. Ya, 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 ya. Bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti pasangan, anak maupun juga orang lain ya kok ya. Tanpa Menyakiti disadari ya dan tanpa tanpa disadari ya. Yes. disengaja, yes, Hmm. itu dia LJ. Itu dia. Dan Wah, bahkan bisa juga menjadi ini penyakit fisik. penyakit fisik. Bisa juga menjadi penyakit fisik. Tergantung Misalnya yang. kok. Misalnya, kalau ini apa suka sakit perut gitu ya, perut nggak enak, bentar Ah, lagi juga bisa oke. gitu emosi. Karena kan eh, solar plexus ini lokasinya kan di sekitar perut ya. Solar plexus kan Hmm. terkait dengan emosi. Hmm. Kemudian kalau kayak mau berekspresi gitu, mau mau marah, mau nangis, dilarang gitu kan, bisa terkena tenggorokan. Mungkin jadi sering, Bisa sakit ya bisa, bisa, bisa sering sakit tenggorokan. tenggorokan. Wow. Heeh, bisa Oke. juga, bisa juga LJ. Tuh, Dad, dengerin ya, Bapak-bapak. Kadang-kadang kita sakit, jangan-jangan nih dokter bingung, ini penyebabnya kenapa ya? Tahu-tahu ada emosi-emosi yang terpendam kok di dalamnya ya, yang menyebabkan si sakit fisik itu gitu. Dicari-cari alasannya kenapa nih sakit tenggorokan, perasaan lagi nggak makan pedas atau nggak makan Mhm. bumbu kacang gitu ya. Taunya ada emosi-emosi yang ini kan sebenarnya kan nggak kelihatan ya kok, karena kan psikis nih Betul, sifatnya dan ya. ya dan emosi kan emang nggak kasat mata ya, nggak kelihatan, Hmm. Hmm, energi hmm, gitu. hmm, hmm. Dan ya Ya, kalau kita ke dokter, lalu udah cek dokter, ternyata dokter nggak menemukan, udah dites segala macam nggak menemukan, ya itu ya penyakit psikis yang disebabkan karena psikis. Disebutnya, jangan-jangan ya. ya disebutnya Hmm. psikosomatis gitu, Hmm. 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 gitu. Wow, 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 wow. Nah, jadi kalau kata LJ sih, it's okay ya untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu juga, untuk anak-anak juga diajarkan untuk atau mungkin untuk merasakan berbagai macam emosi gitu ya kok ya, untuk merasa sedih, marah, merasa frustasi dan nangis itu juga menurut LJ salah satu ekspresi gitu ya. Dan Mm-mm. ya jangan ditahan, Ya nggak ditahan. keluarin aja. Ya, keluarin Ya. aja, nggak harus lewat tangisan juga sih. Sebenarnya bisa seperti dengan Hmm. menjurnal, nulis jurnal, Ya. dengan menggambar, atau Hmm. membuat Hmm. craft gitu juga bisa juga. Hmm. Itu adalah Hmm. bentuk-bentuk ekspresi emosi juga ya. Bahkan Ya. bermain musik Ya. pun juga. Ya nggak harus musik ya, mungkin apa apa panci atau apa bikin musik kan juga Yes. ekspresi
ekspresi Yes. juga kan Sport ya. workout juga bisa ya, kayak Muay Thai gitu kan. Itu kan juga something yang positif gitu ya. Ya, tapi kalau dari LJ sih menurut aku ya, tapi ini mungkin karena aku orangnya ekspresif gitu ya. It's okay that untuk nangis, it's okay untuk apa ya, merasakan berbagai macam emosi. It's okay untuk feeling emotional kalau menurut aku gitu ya. Dan yang penting kalau yang tadi LJ mau apa ya, garis bawahi gitu ya kata-kata koal, jangan sampai emosi tersebut menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Iya Kak? Kalau dari koal Bet- gimana? Untuk kita Betul, mau wrap up nih episode ini. yes. Jadi it's okay to feel untuk merasakan emosi tersebut, dan emosi tersebut memang perlu disalurkan ya, salurkan, Hmm, cuma menyalurkannya tadi dengan cara yang ekologis. Ekologis itu ya maksudnya tadi tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti diri hmm, orang lain, tidak hmm, membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan orang lain, dan bahkan juga barang, atau mungkin juga nggak hanya orang lain ya, bisa juga hewan gitu. hmm. Jangan Ya, nanti ya, ya, hewan ya, yang ya. ditendang atau apa gitu ya. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Hmm, hmm. Benar, benar, benar. Oh, satu lagi kok. Tiba-tiba LJ terpikir nih. Kadang-kadang bapak-bapak ya kok suka Hmm. gengsi kalau nangis di depan pasangan. Ayo, bapak-bapak, bener gak? Kalau istri kita nangis, oke, wajar gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak untuk nangis, untuk meluapkan perasaannya, ya mungkin cerita gitu ya, frustasi di kantor, frustasi dengan kerjaan, frustasi dengan ya apapun itu, I don't know gitu ya. Kalau frustasi karena macet sih mungkin nggak sampai nangis gitu ya. Pokoknya apalah ya sampai titik titik di mana si bapak ini cerita sama pasangan, tapi gengsi untuk menangis. Nah, gimana tuh kok? Kalau ada bapak-bapak di sini yang dengerin ya, Ya, gimana ya? gengsi Sama. untuk curcol sama pasangan. Ya, sama seperti yang klien saya tadi yang saya ceritain itu ya, LJ ya. Dia kan juga awalnya juga Hmm, nggak mau ya cerita. Ya, jadi I just told him gitu. Just whenever you're ready, just talk to your wife gitu. Dan sampai akhirnya ketika dia melakukannya, dia ya, feel surprise gitu. ya, Wow, ya, ya. oh, it feel amazing ya. I didn't expect her untuk akhirnya malah support dia gitu. Hmm, 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 Dan hmm, hmm. Ya, to benar, be benar, honest, benar. dulu So, saya sendiri juga cerita ke istri ya, juga ada rasa malu, rasa ini ya, tapi ah udah setelah berapa tahun ini mah kadang juga, "Aduh, aduh nggak tahan nih mau cerita dong." ya itulah fungsinya teamwork, Bapak Ibu, benar gak sih, Mam, ya kan? Ya, kalau ini sih, pokoknya menurut LJ sih ya, it's okay sih. Justru cerita ke pasangan ya harusnya menjadi sebuah priority ya kok ya. Ya, Instead of cerita ke mungkin orang lain, I don't know, ya, gitu. whenever you Iya kan? ready gitu ya. Jadi jadi kita bapak-bapak nih Yes, whenever you're ready. jangan hanya keluar sperma saja alias ejakulasi, tapi air mata juga keluar. Bener, 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 bener. Aduh, itu langsung relate ya, bapak-bapak ya. Jadi kalau udah dikeluarin pasti rasanya enak kan, iya kan? Emosi juga loh, bapak ya, bapak-bapak ya. Emosi kalau udah dikeluarkan itu rasanya pasti lega. Ya, tapi harus positif nih ya. Jangan emosi mengeluarkannya nih banting remote TV, banting piring di rumah. Ya kan? Coba kalau saya ikut workout, kelas like ikut body combat, ikut Muay Thai gitu, running, ya kan? Itu kan something yang bisa meluapkan emosi juga positif. Ya, intinya kalau dari LJ dan juga Ko Albian, it's okay that untuk menangis, it's okay untuk feel emotional. Iya nggak? Kalau kok dari Koal nih, coba dong kasih wrap up statement untuk membungkus episode kita yang kedua ini. That's Don't Oke, Cry. ya, jadi it's okay. Tadi balik lagi, it's okay to cry. Hmm. Bapak-bapak, it's okay. Nggak apa-apa, menangis itu wajar ya, menangis itu normal karena kita manusia
gitu. Hmm. Dan nangis itu juga bukan kelemahan, bukan Yes. kelemahan. Justru merilis emosi kita ya, rilis Hmm. emosi, rilis Yes, emosi. yes, yes. Jadi itu sehat, itu normal, Mhm. it's okay, gitu ya. It's okay to cry. It's okay to cry, Dad. It's okay. Ko It's Aldian, okay. thank you banget untuk Sama-sama LJ. obrolan kita malam ini yang seru banget ya. Udah cerita-cerita, udah curhat-curhat, dan tadi cerita dari klien Koal itu sangat apa ya, buat LJ itu sebuah contoh yang wow, luar biasa banget. Thank you banget untuk eh, sharing-sharingnya ya. So bapak-bapak dan juga ibu-ibu nanti boleh komen di Instagram atau boleh juga tuh ya komen di Spotify gitu ya. Pendapat-pendapat bapak ibu kita kayaknya open question boleh ya kok ya. Boleh dong, Kasih boleh masukan banget. boleh banget ya. Ya. Dan jangan lupa hashtag kita itu adalah enjoy parenting. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, see you, moms and See you, dads. Dad, Mom. See you, Oh ya, Claudia. dads and moms, see you LJ. Bye-bye. Dah.